Tidak berlatar belakang politik, bahkan justru berbekal ilmu kedokteran hewan. Nah, sebagai bentuk baktinya kepada seorang ibu, beliau berhasil mewujudkan permintaan seorang ibu, yaitu menjadi anggota DPR RI. Alasannya karena bisa bermanfaat untuk sesama, terutama untuk masyarakat di daerah pemilihannya, yaitu Bengkulu. Mari kita simak sosok perempuan parlemen kali ini. Ceria. Itulah kesan pertama yang saya dapatkan ketika mengenal sosok Dewi Koryati. Ia jalankan semua tugas dan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas. Menurutnya, apa yang ia jalankan dan perjuangkan saat ini adalah berkat doa sang ibu yang mendorongnya mengabdikan hidup menjadi manfaat dengan jalan politik. Dari Dewi Koryati, saya juga memahami jika menjadi anggota dewan juga harus mengasah kepekaannya. Melihat bagaimana nasib masyarakatnya, mendengar apa harapan masyarakat dengan hati yang tulus, ikut merasakan apa yang sedang dialami masyarakatnya. Nah, berbekal inilah Dewi Koryati tahu apa yang harus ia perbuat dan perjuangkan. Assalamualaikum Ibu. Halo Kak Yus, Apa waalaikumsalam. kabar? Yus mengganggu nggak nih? Enggak, aku udah Enggak, mau kan? selesai nih, udah selesai. Udah selesai. Beres. Ini banyak banget arsipnya. Ternyata kalau misalnya rapat tuh Mirsa, tuh lihat deh. Seorang anggota DPR aja merapikan sendiri. Ya. Arsipnya tebel banget. Memangnya yang dibahas apa? Hari ini tuh membahas tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita jalan ke sana aja ya. Ya yuk. Itu padahal yang enak ya kalau misalnya bicara pariwisata, ekonomi kreatif. Tapi tebelnya segini yang dibahas. Yuk kita harus ngobrol di sana berarti ya Bu ya. Siap, yuk. Oh iya, jadi kan kalau kita ini kan tadi bilang ya fokus pariwisata ini untuk pariwisata ekonomi kreatif dan pariwisatanya kita lagi bicarakan desa wisata. Desa wisata. Ya, kenapa desa wisata? Karena kan kita di Indonesia ini sangat banyak sekali desa. Satu desa bisa menjadi desa wisata, maka akan meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar. Maksudnya tuh itu jadi meningkatkan ekonomi. Ya, dan kebahagiaan. Kita sekarang di mana nih Bu? Ini ruangannya bagus sekali. Ini tuh ruang tamunya Komisi 10. Nah, ini pajangannya apa? Bu ini cenderamata ya? Oh iya. Yang diberikan ke Komisi 10. Benar. Jadi kita sering sekali berkunjung ke daerah-daerah untuk pertama studi kasus, studi banding, uji publik. Nah, kita boleh duduk di sini. Yuk, mari-mari. Pemirsa, Ibu tuh super gesit, Ibu semuanya tuh serba cepat. Nah, kita ini nih yang kalah nih. Kalau misalnya generasi mudanya juga pada pelan-pelan lambat kalah sama Ibu. Tapi ini sesuai kan, udah mana juga mitra kerja Komisi 10 ada pemuda dan olahraga. Tadi juga ada pariwisata yang sesuai hasil rapat tadi. Begitupun juga ada pendidikan dan kebudayaan. Tapi sebenarnya nanti kalau misalnya dari segi pariwisata, Ibu itu goals-nya apa? Ya, target apa? Target begini, jadi Indonesia itu ya, sebelum COVID, pariwisata dan ekonomi kreatif itu penyumbang APBN nomor 3. Penyumbang APBN nomor 3? Iya. Pariwisata dan ekonomi kreatif kita? Betul sekali ya. Nah, kita juga mau mengatakan kepada kabupaten, baik provinsi, untuk meningkatkan PAD secara cepat dan murah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, karena itulah kita dorong sekarang satu yaitu desa wisata. Desa wisata itu kan di Indonesia desa-desa banyak kan? Berarti nih Bu ya, nanti kan semua orang yang tinggal di desa ini berlomba-lomba karena kan kepengen supaya desanya nanti bisa jadi desa wisata. Berarti kan pilihan karena punya daya tarik tersendiri. Nah, jadi kalau kita tuh ya, asalnya Mbak Yus dari mana? Bugis. Oh, Bugis. Iya Bu, aku Singkamaji. Ibu, padahal Ibu orang Bengkulu loh pemirsa. Lebih tahu Ibu sebutan. Aku kelas 3 SMP itu lulusan dari SMP Negeri 1 Kendari.
Wah, dari Sulawesi Tenggara. Iya, jadi Di kalau sana. yang namanya Bugis itu, kalau Bugis itu menguasai Indonesia. Kenapa? Indonesia itu banyak sekali desanya dan potensinya juga banyak ya daya tarik wisatanya. Daya tarik wisata itu bisa memang potensi alam, bisa dibuat, juga boleh. Nah, kenapa kita harus sekarang meningkatkan menjadi desa wisata supaya masyarakat di dalamnya kalau yang mau terlibat nanti punya potensi mendapatkan nilai tambah ekonomi. Oh, ujung-ujungnya ke ekonomi juga. Ya. Nah, jadi dia akan meratakan ekonomi sampai ke desa-desa. Iya, setuju. Tuh, Ini program ya sampai ke kan? desa-desa nih pemirsa. Yang kedua. Apa yang kedua? Nah, kalau hidup tidak bahagia gimana? Ya nggak enak dong Bu, sedih, Nah. sengsara. Itu dia. Jadi kalau orang berwisata itu bisa bahagia apa jadi nggak bahagia? Ya bahagia, Nah, happy, itu. stress release. Ya Mira. Dengan adanya desa wisata, maka mencari kebahagiaan nggak perlu pergi ke kota. Dari Bengkulu nggak perlu pergi ke Jakarta lagi. Betul. Cukup di daerahnya masing-masing. Nah, kalau Kemenpar itu bilang di Indonesia aja. Kalau kami di Bengkulu bilang di Bengkulu aja. Kalau di kabupatennya di Kabupaten Kaur aja. Nah, kalau di kecamatannya udah di desa kita aja. Iya, Nah, di desa kita aja. jadi nggak perlu ke mana-mana pergi jauh-jauh. Ya. Sudah ada desa wisata meratakan kebahagiaan sampai ke ujung-ujung. Nah, itu kuncinya yang penting. Sebentar lagi akan ada ADWI, seperti award untuk Desa Wisata Indonesia. Oh, nanti jadi tuh- ada 50 sudah tuh, 50 desa wisata yang Pokoknya- didominasikan. Pokoknya nanti tuh ya dari 50, desa kan di jumlah desa di Indonesia banyak banget. Ada Tapi 4.000, ternyata nanti ya, kita- jadi kayak dilombakan dong. Betul, ini sudah disaring dan ada 50 desa yang menjadi potensi untuk menjadi desa wisata dan nanti akan divisitasi. Salah satu sih 9 ya. Iya. Salah satunya itu bagus sekali. Asik. Nah itu tuh air terjunnya 100 meter. Bantimurung tahu? Tahu. Nah kira-kira begitulah. Jadi walaupun tadi dibilang kan pakai umur segala ya, pura-pura nggak denger aku. Usia Ayo ya, Bu. aku tuh pergi jalan-jalan melihat potensi desa wisata. Waduh, top. Ibu, tapi kan kalau misalnya kita bicara yang namanya daerah wisata kan keren-keren ya Bu ya. Enggak juga. Itu kan kalau kita bicara pariwisata. Nah, tapi kalau misalnya nih Yus alihkan dulu ke sebelahnya. Ya. Kalau Ibu melihat dunia pendidikan di Indonesia, Ah, gimana? jadi dunia pendidikan di Indonesia beruntung juga loh jadi orang Indonesia karena pemerintah juga sudah memikirkan untuk orang yang susah, maka sudah disediakan beasiswa program Indonesia Pintar. Nah, anak-anak Indonesia nggak perlu cemas kalau terlahir dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Terus? Yang penting ada kemauan ya, yang penting ada kemauan. Maka pemerintah menyiapkan beasiswa program Indonesia Pintar untuk anak SD, SMP, SMA, SMK. Nah, saya memperjuangkan untuk Bengkulu karena saya disumpah sebagai anggota DPR kan. Realisasi di Bengkulu pada saat ada program tersebut bagaimana sejauh Oh ini? iya bagus lah. Jadi ada yang sudah pembagian dan saya memperjuangkan penambahan untuk Bengkulu dan yang lainnya. Penambahan. Saya mengatakan kepada anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, kalau Ananda bersemangat ingin sekolah, tapi tidak memiliki uang untuk beli baju, beli sepatu, kan kalau SD itu sudah gratis ya. Iya. Tapi baju mesti dibayar kan, Iya. Iya. sepatu mesti bayar kan. Iya. Nah itulah pemerintah menyiapkan beasiswa. Oh. Lalu nih Kak Yus, kalau ada anak lulus SMA, SMK, kemudian mereka sangat ingin melanjutkan kuliah Nah. ke kuliah, Iya. juga pemerintah sudah memikirkan Udah, Bu. disiapkan beasiswa KIP kuliah, di mana anak-anak nggak perlu lagi memikirkan bayar kuliahnya, sudah dibayarkan oleh pemerintah, bahkan setiap bulan mendapatkan uang hidup. Iya, tapi ya Bu ya, kalau boleh tanya secara pribadi nggak sih, kenapa sih mau jadi anggota DPR? Nah ini Kenapa? Kak Yus pasti juga kepingin jadi anggota DPR ya. Iya. Kalau kita sebagai manusia, siapa sih yang paling tinggi derajatnya di mata Allah?
yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu, kalau sebagai Dewi Koryati aja, berapa sih uang yang bisa diberikan untuk memberikan beasiswa pada anak-anak? Ya kan? Dengan cara seperti ini saya bisa berjuang bagi anak-anak untuk mendapatkan beasiswa. Jadi bentuknya semua tuh adalah perjuangan juga. Benar. Untuk sebesar-besarnya bermanfaat untuk banyak orang pemirsa. Iya. Tapi jangan kemana-mana, kita masih ngobrol lagi ya Bu ya. Kita break dulu pemirsa, masih di Perempuan Parlemen ya. Masih bersama kami di Perempuan Parlemen pemirsa. Sekarang saya di lantai 20 di ruangan Ibu Dewi Koryati. Tinggi banget ya langsungnya 20, tapi kelebihannya di gedung ini kita naik ke lantai 20 hanya 20 detik. Kalau kata Ibu, satu lantai 1 detik ya Bu ya? Benar. Nah tapi kalau ngelihat ini ya, masuk di ruangan Ibu, boleh ya Bu ya, memberikan satu kesan pertama kali masuk di ruangan ini yang bikin Ius heran. Kenapa masuk di ruangan salah satu anggota DPR RI, gak ada tuh yang namanya kelihatan meja kerja. Oh, meja kerja. Iya Bu, ini. rata-rata Bu ya kalau misalnya Ius masuk nih Bu ke ruangan anggota DPR tuh tiba-tiba pasti ada satu sisi tuh pasti tempat meja kerja. Iya. Nah, ini kita malah sofa, ini ada sofa yang nempel di tembok yang menghadap ke kaca. Kok kayaknya homey banget, kenapa tipenya seperti ini? Ya, jadi kalau kita bekerja itu, Komisi 10 tuh enaknya begini loh. Kalau Komisi 10 itu kerjanya, pergi makan enak, kerja. Terus? Pergi berwisata, Kerja. ya kan? Pergi travel ke kota-kota, kerja. Nah, jadi kerjanya itu bukan di balik meja, tapi banyak melihat-lihat dan nanti kemudian merumuskannya itu nggak perlu meja. Sekarang zaman digital, bekerja sambil nanti setelah mengerjakan. Maksudnya begitu. Iya. Soalnya Ius kira ya Bu ya, kalau misalnya tipe ruangan ini kan biasanya kan tipenya ke karakter pribadi. Masalahnya Maksudnya begini gitu. ya, Bapak Ibu, teman-temanku, saudaraku. Sebagai anggota DPR RI itu ruangan kami sangat kecil. Jadi kami itu harus memikirkan mana yang sangat dibutuhkan. Kalau saya taruh meja, maka seperti kan saya periode yang ketiga ya. Periode pertama, kedua saya selalu punya meja. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa meja ini menghabiskan ruangan saya? Dan teman-teman saya tidak bisa duduk di sini. Oh, nah maksudnya begitu kan. Berarti ini bisa menerima banyak tamu. Bisa menerima banyak teman-teman datang ke sini. Karena ruang kantornya kecil. Kalau aku sih melihatnya sih nggak hanya itu sih Ibu. Bu Dewi ini ternyata ini senang ngobrol dengan banyak orang, humoris. Kalau Ius lihat seperti itu, semuanya tuh nggak ada yang dibikin susah sama Ibu kayaknya. Semua dibikin santai gitu loh Bu. Tapi Bu, kenapa lari menjadi salah satu hobi? Jadi begini, kan makin tua, kita harus makin memperhatikan kesehatan. Tua itu udah pasti, kalau sehat itu pilihan. Tua itu pasti, tapi kalau sehat itu pilihan. Iya. Maksudnya? Jadi kalau kita tua itu kan udah pasti. Nah, Ya. tapi kalau kita mau tua dalam keadaan sehat, nah itu pilihan. Kita mau tua dalam keadaan sakit-sakitan atau tua dalam keadaan sehat. Kalau saya memilih tua dalam keadaan sehat. Karena itu, sehat itu tidak instan. Jadi harus di maintenance setiap hari. Itulah mengapa menjadi kebutuhan. Coba ya, sebagai anggota DPR RI, ya saya, apalagi Komisi Pariwisata Pendidikan, saya sering sekali pergi ke daerah-daerah tadi yang disebut desa-desa, di mana nanti ini kita bilang, wah ini berpotensi loh menjadi desa wisata. Ini desa Anda ini ada air terjunnya, ada ininya. Ini bisa, oke kita bikin lembaganya dan sebagainya. Nah ini ya. Kemudian juga dalam mengecek apakah benar beasiswa ini diterima oleh masyarakat atau tidak, diterima tidak oleh masyarakat yang paling kecil, adakah pemotongan? Iya. Perlu fisik. Iya benar. Jadi kalau fisik kita loyo, lemah, aduh gimana mau gitu mewakili masyarakat. Ada yang saya baca 6 ciri-ciri orang sukses. Apa Bu?
Yang pertama adalah olahraga secara teratur, yang kedua bangun tidur pagi, yang ketiga banyak membaca buku, yang tiga lagi nggak usah kita bicarakan. Karena Kan apa-apa, kan kita mau ngikuti yang tiga dulu. Yang tiga dulu kan mudah diikuti, olahraga teratur, bangun pagi, membaca buku. banyak baca buku. Nah, jadi senyambung dengan itu bahwa olahraga itu menjadikan kebutuhan hidup itu kita lakukan. Ya. Seminggu 5 kali atur waktu supaya bisa melakukan olahraga. Kalau saya pergi ke daerah kemanapun selalu saya bawa sepatu lari saya, selalu saya bawa perlengkapan olahraga saya. Itulah gunanya koper. Ternyata ya pemirsa ya tadi ya ngobrol di luar segmen ini, ibu tuh kalau misalnya kunjungan kerja aja selalu bawa tadi sepatu lari. Bener. Kedua, saya tanya, kapan nih ibu nih sempetin untuk olahraga? Jam 5 pagi. Jadi 5 sebelum pagi. kegiatan kunjungan kerja itu ibu sudah olahraga? Iya. Ya Bu ya? Iya. Dimanapun pada saat Dimanapun, kunjungan kerja. kapapun. Melihat juga dengan kondisi kegiatan yang ibu lakukan sampai saat ini aja, kalau ibu tadi bilang ayo banyak baca buku karena Ya. ciri-ciri orang sukses, Iya. sampai saat ini aja masih sekolah terus. Iya. Kenapa? Kan kegiatan udah banyak Bu. Betul. Nah, jadi tadi untuk bisa semuanya butuh tubuh yang sehat, betul kan? Oke, nah setelah itu kita juga harus memberi olahraga pada otak kita supaya jangan mengecil. Ya, otak kita kalau nggak dilakukan rangsangan-rangsangan seperti membaca buku, Iya. ya kalau orang Islam membaca Quran, Iya. menghafal, nah itu nanti lama-lama akan mengecil. Nah itulah yang nanti disebut lupa. Oh, jadi yang pertama sarjana Kesehatan satunya hewan. Kesehatan hewan. Yang kedua, saya mengambil dokter hewan. Jadi kenapa saya ambil dokter hewan? Karena dokter hewan itu orang yang paling tulus di muka dunia ini. Kalau kami praktek, jangankan yang lain, ucapan terima kasih pun tak kami tunggu dari pasien kami. Maksudnya Bu? Iya. Gitu. Iya dong. Coba kalau nanti anjing bilang, makasih dokter. Iya ya. Tapi kan datangnya sama yang punya. Pasien saya kan hewan. Kemudian pada tahun 2000 saya masuk partai politik, Partai Amanat Nasional. Nah, sebagai dokter hewan kemudian saya merasa aduh ilmu saya kurang nih, saya masuk partai politik. Iya. Jadi saya mengambil master dalam ilmu politik dari Universitas Indonesia. Ya. Nah, setelah itu sekarang saya pikir waktunya lah untuk mengambil doktor. Jadi saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa doktor di Universitas Pajajaran. Tapi sekarang kan kalau di DPR RI kan masuk periode ketiga. Ya. Nggak merasa capek atau bagaimana? Hampir 15 tahun loh Bu. Niatnya tuh apa ya? Niatnya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu jalan menurut saya yaitu menjadi anggota DPR. Iya. Kalau kita menjadi anggota DPR, kita bisa memperjuangkan beasiswa bagi berpuluh-puluh ribu siswa dan memungkinkan seorang anak yang tadinya tidak bisa kuliah kemudian bisa meraih cita-citanya melalui beasiswa. Dan banyak lagi misalnya meratakan kebahagiaan sampai ke desa-desa lewat desa wisata, meratakan ekonomi sampai ke desa-desa lewat desa wisata. Itu jadi kepuasan tersendiri ya Bu Oh ya buat kita ya. iya, kita pengen masuk surga. Tapi kalau misalnya dilihat juga, Ibu concern juga loh terhadap semua perempuan di Indonesia. Oh betul. Nah, jadi saya mau sampaikan, siapa sih orang yang paling menderita? Ya perempuan. Kenapa? Kita kan sama-sama perempuan soalnya. Coba ya, kalau kita lihat dalam satu keluarga, misalnya nanti pendidikan uangnya nggak cukup, siapa yang di belakang kan pasti perempuan. perempuan, Adalah bapak ya. laki-laki dulu. Yang kedua, siapa sih yang paling menderita misalnya kalau tidak memiliki uangnya perempuan juga, Iya. karena dia kan di barisan belakang memastikan yang lain bisa makan, nanti dirinya yang terakhir. Iya, ada yang Nah, karena itulah maka saya mendorong para perempuan untuk bisa mandiri sehingga mereka akan paling tidak diri sendirinya sudah beres. Jadi kalau di Bengkulu saya mensupport para guru PAUD. Guru PAUD itu kebanyakan perempuan. Pertama karena mereka perempuan, yang kedua prinsip bagi saya PAUD itu adalah di mana anak usia emas diberikan pendidikan. Kalau di usia emas dia diberikan pendidikan dengan sangat baik, insya Allah ke atasnya akan baik. Tapi kalau di usia emas dia mendapatkan pendidikannya
asal-asalan, maka tunggulah kita kehancuran. Karena itu saya memberikan support kepada guru-guru PAUD. Yang kedua, saya juga memberikan support kepada Pak ibu-ibu perempuan pelaku ekonomi kreatif, seperti pembuat kue perut punai kalau di Bengkulu ya, kemudian para pembuat kopi dan makanan-makanan khas, ikan-ikan dan sebagainya. Kami melakukan pelatihan ekonomi kreatif. Nah, setelah ini langsung mau ngobrol lagi sama Ibu, masalahnya yang lain lagi, karena akan menggali yang namanya pribadi seorang Dewi Koryati. Jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen. Ibu, kalau misalnya nih, kita kan sekarang lantai 20, melihat nih pemandangan di belakang kita. Ini semua tuh merupakan mimpi semua orang di Indonesia nggak sih, bahwa bisa tinggal di Jakarta, menjadi anggota dewan, berada di sini, terus wah kayaknya sepertinya indah sekali untuk tinggal dan punya posisi seperti Ibu. Iya nggak sih? Itu semua impian banyak orang. Mungkin impian banyak orang, tetapi setiap orang kan punya keinginan yang berbeda-beda. Iya sih. Kayak Kak Yus juga kepinginnya mungkin nggak kepingin jadi anggota dewan, kepinginnya jadi presenter. Tapi mungkin setelah itu nantinya mau jadi anggota dewan itu lebih baik lagi sehingga bisa memperjuangkan para presenter. Ternyata tercatat nih kalau kita googling pemirsa, yang namanya Ibu Dewi Koryati adalah salah satu perempuan hebat loh di Bengkulu. Pasti orang tua bangga bahwa memiliki seorang putri. Biasanya kalau anak bontot kan yang paling disayang-sayang banget ya pemirsa. Iya. Nah, tapi ternyata paling juga salah satu yang berprestasi, membanggakan nama keluarga. Nah, aku juga dapat informasi, ibu itu dididik sang ibu begitu mandiri. Ya, Padahal betul. anak bontot biasanya nggak bisa jauh-jauh dari orang tua. Dulu benar. ilmu dari seorang ibu apa yang Ah. diberikan? Jadi gini ya, kalau bungsu itu tumpuan kasih sayang. Iya. Kalau yang paling besar itu tumpuan harta. Karena duitnya udah habis di yang paling besar. Yang dibontot habis, tinggal kasih sayang. Nah, jadi ibu saya itu betul sekali seorang yang mendidik kami, terutama perempuan. Jadi saya punya kakak perempuan. Iya. Beliau sekarang namanya Profesor Evi Damayanti. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor. Ya. Kami berdua dididik sebagai perempuan bahwa perempuan harus bisa mandiri, artinya bisa menghidupi diri sendiri dan harus berpendidikan. Kenapa perempuan harus berpendidikan? Karena dialah nanti yang akan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau seorang perempuan tidak berpendidikan, gimana caranya mau ngedidik anak? Nah, itulah. Tapi ada nggak sih yang masih diingat sampai saat ini dari sang ibu almarhumah yang memang benar-benar yang harus selalu kita ingat dalam perjalanan hidup ibu? Jadi begini, kami itu 4 bersaudara. Kakak saya 2 adalah pegawai bank, kakak saya yang perempuan PNS dosen, dan sayalah satu-satunya orang yang tidak tergabung di dalam apapun karena saya mandiri kan sebagai dokter hewan. Nah, waktu itu kan reformasi. Ibu saya itu adalah aktivis. Ibu saya adalah aktivis Aisyah dan beliau mengatakan, Dewi, ini adalah saatnya kita harus ikut membantu Muhammadiyah dalam membesarkan Partai Amanat Nasional. Karena itu saya diperintahkan masuk ke PAN dan kemudian saya masuk ke dalam perkaderan. Saya sebagai salah satu instruktur nasional yang bekerjanya berkeliling Indonesia melakukan perkaderan. Kita berarti sambil duduk ya Bu ya. Tapi pernah nggak sih anak-anak tuh mengatakan apa yang mereka rasakan? Terus nanti kan saya punya kucing. Saya punya 2 ekor kucing, yang satu namanya Orange karena dia orange, yang satu boba. Terus nanti anak saya bilang gini, Orange, itu ibu tuh kayaknya lupa deh sama rumahnya. Nah, apa yang setidaknya pada saat masuk di periode ketiga ini, di periode ketiga ini, ibu tuh bisa mengatakan atau ibu mau mengatakan apa sih buat anak-anak? Ya, jadi saya tentu memperlihatkan pekerjaan saya, apa sih yang kita kerjakan, gitu kan. Yang kedua, saya selalu menyampaikan, misalnya ini saya punya jadwal begini. Nah, yang ketiga adalah quality time, nonton bersama, ke restoran bersama, ya itu cukup lah.
15 tahun menjadi seorang anggota dewan itu nggak mudah, karena biar bagaimana itu butuh dukungan anak-anak ataupun keluarga yang begitu besar. Karena ini tugas negara yang setidaknya memang membutuhkan dukungan keluarga. Ya. Kalau misalnya kembali boleh bicara apa sih yang mau diutarakan untuk anak-anak di Iya. rumah? Apa yang Ibu hari ini mau utarakan? Jadi saya ingin sampaikan, menjadi seorang ibu itu lebih repot daripada seorang bapak. Karena kalau anaknya brengsek yang dituduh ibunya. Itu enggak? Nah, saya tidak mau saya menjadi anggota DPR RI kemudian keluarga saya tuh berantakan, anak saya sekolah nggak benar, itu nggak boleh juga. Karena itu saya memastikan anak-anak saya harus sekolah dan mereka dalam pendidikan, anak saya yang perempuan, yang putri itu dia lulusan Swiss German University, kemudian S2-nya mendapatkan beasiswa di Taiwan dan lulus dengan GPA-nya hampir 4. Nah, itu prestasi yang luar biasa ya. Dimana nanti di sana anak saya waktu berada di Taiwan menjadi penari dan sebagainya, itu kan karena ibunya yang nganterin kursus menari. Nah, di sela-sela menjadi anggota DPR, saya masih bisa mengantar anak saya. Kemudian anak saya yang laki-laki, anak saya yang laki-laki itu lulusan S1-nya dari ITB, dari planologi, dan S2-nya dari Inggris. Karena dia pingin menjadi bisnismen. Saya bilang, Nanda, 7 turunan, belum pernah ibu keluarga kita jadi pebisnis, karena itu sekolah dulu. Nah, sekolah sekarang sedang merintis usaha untuk menjadi pengusaha real estate. Berhasil semua. Ya. Setidaknya apa sih yang Ibu rasakan nih pada saat ini udah sibuk-sibuknya menjadi anggota DPR udah 13 tahun? Apa sih yang mau diutarakan untuk Kak Prastya sama Kak Priyadi nih kalau misalnya juga nanti menyaksikan? Oke, untuk Ananda yang paling cantik di dunia dan Ananda yang paling ganteng di dunia. Prastitya, Priswi Kurniasi, dan Priyadi Nugroho Ardi. Alhamdulillah bahwa dalam kerepotannya ibu menjadi anggota DPR RI, kita masih bisa bersama-sama menikmati nonton Avenger dan sebagainya ya. Dan ibu berharap bahwa kita selalu punya quality time untuk bisa selalu bersama-sama, dan mari kita sama-sama juga bisa ngobrol-ngobrol karena ini adalah waktu yang sulit. Dan juga ayah, jangan lupa ada ayah. Ayah, Bapak Priagung Suprapto. Terima kasih sudah menjadi suami yang sangat luar biasa baik, penuh pengertian, sehingga kita bisa saling berkolaborasi, bekerja sama, sama-sama bekerja. Bekerja sama dan sama-sama bekerja, bersinergi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gak mudah loh pemirsa untuk menciptakan yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, apalagi dengan kondisi seorang perempuan ataupun ratunya keluarga ini harus mengemban amanah sebagai anggota dewan, itu nggak mudah. Ya. Apalagi juga anak-anak pada saat ibu menjadi anggota dewan itu juga masih dalam kondisi juga usianya masih butuh perhatian daripada seorang ibu. Betul. Ya, Bu ya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita meniatkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang ingin berkarir, bisa saja atur saja dengan sangat baik sehingga semuanya bisa termanage dengan baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita ini berada di partai politik, karena itu proses demokrasi harus dilakukan. Dan saya sebagai perwakilan dari Bengkulu, kami memperlihatkan ini loh tugas anggota dewan, memperjuangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kami wakili. Nah, jadi jangan berpikir bahwa waduh kok politik ya, salah. Dengan politik itu, kekuatan politik itu, maka kita bisa memperjuangkan kebaikan bagi masyarakat kita. Jadi jangan selalu menilai bahwa politik itu negatif aja. Jadi kalau politik itu adalah untuk menuju kebaikan. Betul. Kalau politik dikatakan yang negatif itu oknum dan orang tidak memahami apa artinya politik. Semoga selalu sehat. Amin. Masuk periode keempat. Insya Allah. Kalau Jadinya masih masyarakat membutuhkan. Jadi masih terus memperjuangkan semua yang dibutuhkan masyarakat di Bengkulu. Ius mau ikuti dulu gaya ibu nih. Biasanya nih ya ibu kalau misalnya ketemu teman-teman di komisi atau di kunjungan kerja, tunggu stop, foto dulu. Ius foto dulu sama ibu.
Coba. Gimana? Des. Gimana? Oke ya, ikuti aku ya. Ayo, gimana? Gini ya. Oke. Terus? Terima 3 tangan ya. Oke ya. Nanti cheese kacang bun. Cheese. Oh, Ya, jadi cheese ya. kacang buncis langsung ditekan. Ya. Oke. Oke ya. Yuk. 1, 2, 3. Cheese, Cheese kacang, kacang bun. buncis. Cheese kacang panjang. Jang. Lebih panjang. Jang. Tambah Panjang. panjang. Kasih suara dong. Hahaha. Nah, ini keceriaan yang memang belum aku dapetin dari narasumberku di Perempuan Parlemen. Grup cheese kacang buncis, kacang panjang makin panjang. Nah, Dan kasih suara. kasih suara. Akhir Perempuan Parlemen kali ini mau dong Ibu juga sebutkan slogan kami. Maju terus perempuan Indonesia. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa pemirsa.